Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang petaka hair extension. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2017 adalah tahun di mana awal-awal muncul tren baru, yaitu memasang rambut sambung bagi wanita. Kaum hawa yang bermasalah dengan rambut yang tipis, pecah-pecah, atau bahkan pendek, kala itu mendapat angin segar, yaitu cukup dengan mengunjungi salon-salon kecantikan untuk memasang rambut sambung. Tarif yang ditawarkan berkisar antara ratusan bahkan sampai jutaan rupiah, tergantung dari ketebalan, kondisi rambut, serta panjang atau pendeknya si rambut sambung tersebut. Namun, bagi sebagian wanita, harga bukanlah menjadi masalah. Karena penampilan seorang wanita salah satunya berasal dari mahkota rambutnya. Begitu pula yang dirasakan oleh Ling Ling, sahabat dari kakak perempuanku Jin. Ling Ling yang dari sejak kecil tidak percaya diri karena rambutnya yang tipis dan cenderung patah-patah. Sebelum ia diwisuda, Ling Ling ingin sekali mengubah penampilannya agar lebih menarik. "Jin, buruan antar gue ke salon," pinta Ling Ling. "Tumben, lo mau nyalon ngajakin gue, Ling?" tanya Jin. "Iya, soalnya gue mau hair extension. Kan bentar lagi kita wisuda. Gue mau sekali-kali gue bisa ubah penampilan buat foto yearbook dan foto kelulusan gue." Mendengar sahabatnya meminta tolong, Jin akhirnya menyanggupi Ling Ling untuk segera pergi ke salon. Saat sampai di salon, Ling Ling langsung berbicara kepada salah seorang resepsionis salon. "Mbak, saya mau hair extension ya," ujar Ling Ling. Dengan cekatan, si resepsionis salon itu menunjukkan beberapa contoh rambut kepada Ling Ling. "Jin, bagus yang mana nih rambutnya? Pilihin dong." "Duh, gue kok ngelihatnya namanya rambut extension, kayaknya sama aja deh Ling modelnya." "Coba lo tanya sama si hairstylistnya, rambut sambung yang cocok buat lo yang mana?" ungkap Jin. Ling Ling sangat menyetujui saran dari sahabatnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertanya kepada salah satu hairstylist, rambut extension mana yang cocok untuk dirinya. Kayaknya mending yang ini deh, Jin. Cocok tuh sama rambut Jay yang warnanya kemerahan ijo," ujar salah satu hairstylist pria yang kelamaan di presto sehingga menyebabkan tulangnya menjadi lunak dan melambai. Segera Ling Ling dikeramasi dan dipersilahkan untuk dipasang rambut sambung yang baru. Di sisi lain, Jin yang duduk di kursi ruang tunggu sambil memperhatikan sahabatnya Ling Ling sedang disambung rambut. Tiba-tiba, pandangannya diganggu oleh sekelebatan bayangan putih. Bayangan itu samar-samar membentuk siluet wanita yang sedang berdiri di sebelah Ling Ling dan menatap tajam ke arahnya. Jin yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, berkali-kali ia mengucek-ngucek matanya. Enggak mungkin bayangan tadi setan. Pasti gue salah lihat. Ya kali ada setan di salon yang rame. Sudahlah, ujar Jin membatin. "Jin, gimana nih rambut gue? Bagus nggak?" tanya Ling Ling yang setengah berteriak. Berhasil mengagetkan Jin. "Itu kan belum selesai, Ling," jawab Jin datar. Ling Ling hanya terkekeh. Ia merasa sangat berantusias dengan rambut barunya. Ketika Jin membalikkan wajah, ia terkejut dengan penampakan sosok siluet wanita yang berdiri di belakang Ling Ling. Kini sedang duduk tepat di sisi Jin. Wanita itu berambut pendek sebahu, wajahnya pucat tertunduk, pakaiannya pun seperti wanita pada umumnya. Jin sempat membatin, nggak mungkin mbak-mbak ini setan. Orang dia jelas sekarang duduk di sebelah gue kok." Entah berapa lama si wanita misterius itu hanya terduduk. Jin memberanikan diri untuk menyapa. "Halo kak, lagi nunggu mau extension juga ya?" tanya Jin yang tidak dijawab oleh wanita itu. Tiba-tiba,
Si wanita itu terisak tangis. Tangisnya agak lirih. "Kembalikan rambut saya, kembalikan rambut saya," ucapnya. Jin yang tidak paham dengan maksud si wanita itu bermaksud untuk bertanya pada salah satu resepsionis. Ketika Jin membalikan wajahnya kembali menuju ke arah wanita itu, sosok itu telah hilang. Sontak tubuh Jin seketika melemas. "Jejen, lihat nih sekarang, rambut gue udah baru." "Ih, seneng banget gue, Jin," ucap Ling Ling dari belakang sambil menepuk pundak Jin. "Duh, Ling Ling, lo bisa gak sih gak ngagetin gue mulu? Dasar heboh lo." Iya Jin, maaf. BTW gue perhatiin lo kenapa sih Jin? Dari tadi kayak banyak bengong gitu," tanya Ling Ling sambil membayar bil. Ben gue berasa gak enak Ling. Apalagi ini kan udah agak malam. Gue ngantuk kali," jawab Jin tak jujur. Heboh lo. Ini masih jam 9 malam. Tuh lihat. Masa lo udah ngantuk sih? Tanya Ling Ling sambil menunjukkan jam di tangan. Karena Ling Ling merasa Jin kurang enak badan, akhirnya Ling Ling mengantar Jin ke kosannya. Jin, badan lo beneran panas. Mau gue temenin gak malam ini? Gue nginep di kos lo. Gue kan gak enak nih jadinya. Gara-gara lo ngantar gue malah jadi sakit, ucap Ling Ling. Ling Ling panik saat mencoba mengecek dahi Jin menggunakan telapak tangannya. Enggak usah. Gak usah repot-repot. Lo gak apa-apa, balik aja ke kos lo, tolak Jin. Jin paham jika dirinya kena sawan gara-gara melihat wanita misterius itu di dalam salon. Namun, ia tidak mau jujur kepada Ling Ling. Ia tidak mau merusak kebahagiaan sahabatnya karena telah memiliki rambut baru. Tak lama kemudian, Ling Ling pamit untuk pulang, dan Jin segera meminum obat penurun panas. Direbahkannya tubuh Jin di atas kasur, dan kembali Jin mencoba memejamkan mata. Kini kepalanya terasa pusing dan berat. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar pintu kos. Siapa ya malam-malam begini bertamu? Apa mungkin Ling Ling balik lagi ya? Saat Jin membuka pintu, dilihatnya Ling Ling yang sudah berdiri di depan pintu kosnya. Namun, tatapan mata Ling Ling seperti aneh. "Ling, lo kok balik lagi? Emang kenapa Ling?" tanya Jin. Ling Ling hanya diam dan mukanya tertunduk. "Dih, aneh loh," gue tanya malah diem. "Oh, gue tahu nih, lo pasti gak dibolehin pakai extension ya mama lo." Cerocos Jin hanya diberi anggukan pelan oleh Ling Ling. Jin kemudian mempersilahkan Ling Ling masuk. Ketika Ling Ling masuk ke kamar, ada bau yang sangat menyengat dari tubuhnya. Ling, lo pakai parfum apaan sih? Baunya kayak kamper gini," celoteh Jin kemudian. Ling Ling hanya menggeleng pelan. "Ling, lo kenapa sih? Ditanya dia mulu," tanya Jin sambil memegang tangan Ling Ling. Ling, kok lo dingin banget? Wah, lo sakit ya Ling? Gara-gara gak dibolehin pasang sambung rambut? Tanyanya. Tak lama. "Diam kamu, berisik. Kembalikan rambut saya." Ling Ling berdiri, matanya menatap tajam. Beberapa menit kemudian, HP Jin berdering. Dilihatnya layar ponsel. Panggilan masuk, Ling Ling. Seketika tenggorokan Jin tercekat. Ketika Jin menoleh ke arah Ling Ling tadi, sosok Ling Ling sudah lenyap. Diangkatnya telepon itu, dan Jin bersembunyi di bawah selimut. Ling Ling, ini lo kan?" jawabnya terbata-bata. Tubuhnya bergetar hebat, lidahnya keluh untuk berbicara. Terdengar dari sana suara Ling Ling yang menangis terisak-isak. "Jin, gue takut Jin. Gue di kos sendirian. Mana teman-teman sebagian udah pada pulang ke kampung." "Lo kenapa Ling?" tanya Jin yang masih terbata-bata. Ling Ling bercerita jika pintunya diketuk oleh orang yang menyerupai Jin. Jin yang tiba-tiba berada di depan kamar kos Ling Ling akhirnya dipersilahkan masuk. Namun, banyak keanehan yang dirasakan oleh Ling Ling. Temannya Jin seperti tidak biasanya. Ia hanya terduduk diam.
Wajahnya pucat dan tubuhnya bau seperti kamper yang menyengat. Saat itu, Lingling masih berpikir positif sampai ketika Lingling tertidur karena sudah merasa sangat lelah. Sosok itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Kembalikan rambutku," sambil berteriak. Ketika Lingling menolehkan wajahnya kepada Jin, Jin sudah tidak ada. Sontak kini mereka berdua merasakan rasa ketakutan yang hebat. Mereka berpikir jika mereka mendapatkan teror dari si pemilik rambut sambung itu. Keesokan harinya, mereka kembali mengunjungi salon tempat yang sama saat Lingling menggunakan hair extension. Mereka berdua kemudian menanyakan kepada resepsionis salon. Namun, mereka tidak tahu menahu tentang si pemilik rambut sebelumnya. Dengan berat hati, Jin dan Lingling kembali. "Duh, Jin, gue tuh pengen nih rambut, tapi kalau gue diteror gini, gue juga gak mau, Jin. Gue takut," ujar Lingling di dalam mobil sambil terisak tangis. Jin mencoba menenangkan perasaan sahabatnya. "Ya udah, terus lo maunya gimana nih? Apa lo copot aja itu rambut, balik ke salon lagi, terus minta tuker rambut lain?" Saran dari Jin sedikit menenangkan Lingling. Menurutnya, itu menjadi sebuah win-win solution untuk Lingling. Mobil mereka akhirnya putar balik menuju salon. Sesampainya di salon, Lingling kemudian meminta untuk tukar rambut sambung lain. Namun, ketika si hairstylist ingin melepaskan rambut sambung itu, ada sesuatu yang janggal. "Jin, duh, entah berapa kali nih Eke coba buat lepasin, tapi nggak bisa. Rambutnya nempel banget sama rambut Ye. Dah Jin, Eke cancel aja. Mending Eke ngerjain kerjaan lain lagi. Maaf deh, Jin." "Kalau mau ya, lepasin dulu tuh rambut sambung sendiri atau ke salon lain. Antar cus ke sindang lagi. Baru sama Eke nanti ditukar rambut baru," tutup si hairstylist melambai itu sambil berlalu pergi meninggalkan Lingling. Lingling kini merasa sedih dan sangat panik. Sepanjang jalan, Lingling tak berhenti menangis. Melihat itu, Jin berkata, "Ling, kalau gue ajak lo ke Sukabumi ketemu Pak Kiai mau nggak? Ini dulu Kiai yang punya pesantren tempat nyokap gue dulu nimba ilmu agama. Barangkali beliau bisa kasih lo solusi." Akhirnya tawaran dari Jin ia terima. Saat itu juga mereka menyempatkan waktu untuk menemui Pak Kiai Haji Pur. Berbekal alamat yang diberikan oleh Mama Jin, singkat cerita, mereka berdua sampailah di sebuah padepokan di Sukabumi. Jin dan Lingling disambut baik oleh Pak Kiai. Pak Kiai yang sudah mengenali Jin anak dari mantan muridnya, kemudian langsung bertanya ada keperluan apa mereka datang untuk bertamu. Jin membuka pembicaraan sekaligus memperkenalkan sahabatnya Lingling yang mempunyai masalah dengan rambut sambungnya. Tak lama kemudian, Pak Kiai menutup matanya dan menarik nafas panjang. Bapak sudah tahu sekarang mengapa adinda-adinda ini diganggu oleh si pemilik rambut itu." Pak Kiai kemudian menyuruh untuk Lingling membasahi seluruh rambutnya dan memberinya satu botol air mineral untuk nanti ia campurkan ke dalam bak mandi. Tak lupa Pak Kiai pun memberikan Jin air satu botol untuk mencuci wajahnya agar tidak ditampakkan oleh sosok-sosok misterius. Jin yang masih penasaran kemudian bertanya mengapa si pemilik rambut itu menghantui mereka berdua. Lalu Pak Kiai dengan rinci menjelaskan jika rambut itu adalah rambut dari salah seorang korban pembunuhan. Wanita itu adalah pekerja malam yang memang sudah lama diincar pelaku untuk diambil harta bendanya. Tak hanya itu, si pelaku pun sempat menggunting rambut panjang korban untuk dijual ke salon. Biadab memang para pelaku itu bukan hanya telah menghilangkan nyawa, namun ia pun masih saja mengambil semua harta benda termasuk mahkota rambut milik si korban. Jika nanti di mobil kalian merasa ada sesuatu yang aneh dari rambut itu, biarkan saja. Namun segeralah dilepaskan.
Bapak telah membuka mata batin kalian untuk melihat keadaan rambut itu yang sebenarnya, sambung Pak Kiai. Akhirnya mereka berdua pamit undur diri. Di dalam perjalanan, Jin merasa ada bau amis yang sangat menyengat dari rambut Lingling. Dan juga Jin melihat jika rambut Lingling sudah dipenuhi dengan belatung. Jin, kepala gue kok jadi gatel-gatel ya? Mana bau amis darah lagi? Buka pembicaraan Lingling. Jin yang tak mau mengganggu fokus sahabatnya di belakang kemudi mobil, kemudian berkata, "Duh, Ling, lo fokus bawa nih mobil sampai Jakarta, entar baru gue cerita. BTW, sorry, rambut lo emang bau amis banget. Gue nahan muntah dari tadi, Ling." Akhirnya, sepanjang perjalanan yang menegangkan itu, mereka lalui dengan saling berdiam diri. Ada rasa takut di dalam dada mereka yang tidak bisa diungkapkan. Sesampainya di Jakarta, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Duh Jin, kita udah kemalaman buat ke salon. Udah tutup ini mah," ucap Lingling panik. "Ya udah gini, mau gak mau besok pagi baru kita ke salon buat lepasin tuh rambut. Sekarang kita balik aja ke kos, dan jangan lupa itu air lo pakai buat mandi malam ini biar gak diganggu setan," saran Jin. "Jin, please dong temenin gue, lo tidur di kos gue ya. Gue takut Jin selama masih ada nih rambut." Akhirnya Jin pun menuruti Lingling untuk minta ditemani malam itu. Setibanya di kos-kosan, Lingling dan Jin segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Air itu dipakainya untuk mandi dan mencuci muka. Gangguan dari wanita misterius memang tidak ada. Namun, ada hal yang aneh saat tak henti-hentinya. Mereka berdua melihat rambut Lingling dipenuhi oleh belatung kecil dan berbau amis yang menusuk. Mereka berdua berhasil dibuat terjaga semalaman karena tidak bisa tidur. "Ling, gue sih gak akan pernah deh ya pasang rambut sambung. Emang ya lebih baik juga milik sendiri. Gak mungkin akan ada cerita yang menyeramkan begini juga," ujar Jin. "Ya rambut lo kan bagus, tebel. Nah rambut gue kan tipis," sambung Lingling. "Terus lo tetep Ling mau pakai rambut sambung?" tanya Jin. Kayaknya enggak deh Jin. Gue kapok. Gue mungkin kurang bersyukur dengan apa yang gue miliki. Setidaknya gue harus bersyukur gue masih punya rambut walaupun rambut gue tipis. Dan terlebih gue gak cacat suatu apapun. Gue emang salah mengukur kecantikan hanya dari luar saja. Gue selalu menjaga yang dari luar untuk kelihatan sempurna. Tapi gue sadari ada hal yang lebih penting yang harus gue jaga, yaitu kecantikan dari dalam. Wih, lo kok jadi bijak gini sih Nget ngomongnya? Kelakar Jin sambil memeluk sahabatnya. Detik demi detik telah berlalu. Kini waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka berdua yang memang sudah menunggu pagi segera bersiap untuk mengunjungi salon yang berbeda untuk melepaskan hair extension itu. Beruntungnya, kali ini dengan mudah rambut sambung Lingling terlepas. Si hairstylist pun heran dan bertanya-tanya. "Ci, ini rambut sambung begini bagusnya kok malah dilepas sih, Ci?" Lingling hanya tersenyum. "Oh, menurut Mbak ini bagus ya? Menurut saya sih kurang oke. Saya lebih milih untuk merawat rambut saya sendiri daripada harus pakai hair extension. Lagi pula nanti rambut saya yang udah tipis jadi semakin tipis karena rontok," jawab Lingling. Akhirnya, Lingling pun benar-benar mantap untuk melepaskan hair extension dan mencoba mencintai apa yang ada pada dirinya. Terutama, ia belajar untuk tetap bersyukur dengan kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.